Jalan-jalan sambil berburu, menangkap ikan, ketangkap tuan crab. Buat kalian pendatang baru, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ke Garut bareng Tedija, pulang ke Medan membawa bandot. Daripada berpantun saja, langsung aja ke videonya, cekidot. Yeay. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Taufik. Jadi kali ini aku akan menceritakan atau sedikit berbagi mengenai bisnis plan yang aku kerjakan sendiri, yaitu tentang fuse sukulen. Jadi ntar aku akan menjelaskan, tapi tidak dalam bentuk seperti ini. Jadi untuk itu mungkin teman-teman nanti bisa menyaksikan bentukku dalam versi lain untuk menjelaskan tentang bisnis plan fuse sukulen. Gak sabar lihat aku dalam bentuk lain. Sabar. 1, 2, 3 tertulis. Nah, kali ini aku akan membahas bisnis plan tentang tanaman hias atau tanaman yang sedang booming atau akhir-akhir ini booming gitu. Nah, kali ini aku ingin membahas salah satu perusahaanku sendiri, yaitu Fuse Sukulen, dengan timeline menghadirkan nuansa hutan dalam hunian. Jadi sebelumnya perkenalkan tentang Fuse Sukulen, yaitu kami hadir di tengah peradaban kota yang sangat hiruk pikuk, memaksa semua orang untuk segera kembali merasakan kesempurnaan alam semesta itu sendiri. Namun tak semuanya mampu merasakan. Nah, disinilah kami Fuse Sukulen menjawab tantangan akan dunia hijau di tengah peradaban manusia. Nah, tentunya dengan latar belakang yaitu eksistensi tanaman hias itu sendiri. Tentu kita ketahui bahwa akhir-akhir ini atau berkisar beberapa tahun ke belakang saat pandemi COVID mulai muncul, eksistensi dari tanaman hias itu sendiri berkembang. Tentunya dengan harga yang fantastis, dengan bentuk yang unik pula. Selanjutnya yaitu sebagai sarana relaksasi dan ketenangan jiwa. Tentu dengan sedikit ada banyaknya tanaman hias yang ada di sekitar kita, setidaknya itu memberikan kejernihan berpikir dan ketenangan tentunya kepada para pemilik tanaman hias itu sendiri. Dan selanjutnya itu sebagai ornamen pendukung ruangan. Tentu tanaman hias bukannya sekedar tanaman yang bernilai jual tinggi, tetapi juga banyak memberikan manfaat, yaitu terutama kepada psikologis pemiliknya. Selanjutnya itu manfaatnya bagi pengusaha tentu merupakan suatu ladang pendapatan sebagai masyarakat sekitar, tentunya sebagai bentuk sarana berkomunikasi, sarana relaksasi, dan kepada pemerintah juga bisa memberikan omset lebih, terutama bahwa pangsa pasar atau prospek pasar dari tanaman hias di Indonesia ini cukup baik di mata dunia. Nah, selanjutnya itu visi misi dari Fuse Sukulen. Visi kami yaitu menjadi pelopor usaha tanaman hias yang menerapkan pertanian ramah lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat yang mengedepankan konsep go green, serta menjadi teman kita di berbagai kondisi hati, dengan misi menghasilkan produk berkualitas, ramah lingkungan, kekinian, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan minat serta memperkenalkan mereka apa itu go green melalui Fuse Sukulen. Nah, selanjutnya di sini kita melihat strategi SWOT dengan angka dominan di table strength dan opportunity. Maka strategi yang digunakan dalam Fuse Sukulen ya ini memanfaatkan kekuatan yang tentunya dimiliki oleh Fuse Sukulen itu sendiri, seperti harga yang murah, packaging yang menarik dan unik, serta memanfaatkan potensi peluang untuk tetap mampu bertahan. Peluang dalam artian ya ini eksistensi tanaman hias di Indonesia saat ini membaik atau meningkat, diawali dengan pandemi COVID-19 kemarin. Selanjutnya itu aspek pasar. Dalam perkembangannya yaitu harga sukulen dari Fuse Sukulen itu sendiri atau tanaman hias di Fuse Sukulen itu sendiri harganya ekonomis. Tentu kita di sini tidak banyak menjual atau tidak dominan menjual tanaman-tanaman yang bernilai mahal. Bukan tidak ada, tetapi ada. Tetapi kita juga memberikan wadah harga kepada masyarakat menengah bawah, menengah dan menengah atas untuk bisa memilih tanaman-tanaman yang memang sesuai dengan karakter, sesuai dengan budget mereka. Dan selanjutnya itu keterminatan akan tanaman hias di Indonesia akhir-akhir ini tinggi. Tentu beberapa tahun belakangan kita lihat bahwa berbagai macam kolektor, berbagai macam
toko mulai membuka tanaman hias. Disitulah kita lihat bagaimana bandrol monstera dengan harga ratusan juta dan miliaran. Bahkan bukan hanya tanaman monstera saja, ada banyak macam tanaman-tanaman hutan yang tentunya harganya yang tidak masuk akal. Selanjutnya itu pangsa pasar dengan cara mendesain bentuk tanaman hias serta packaging yang unik pula. Tentu sehingga makin banyak tren tanaman hias di Indonesia, maka mau tidak mau kita harus bersaing dengan cara memberikan value lebih terhadap produk-produk yang kita miliki di Fossil Schoolen. Dengan strategi tadi yaitu segmentasi pasar, targeting, positioning, harga yang murah tapi bukan berarti kualitas yang buruk, kekinian serta unik. Dengan taktik produk, price, promosi, dan finish. Tentang produk tanaman hias itu sendiri dengan harga yang terjangkau, dengan promosi yang kita gencarkan ke media sosial baik akun YouTube, Instagram dan lainnya, dan village tempat serta gudang atau ruangan tempat koleksi dari tanaman hias itu sendiri. Selanjutnya di sini kita ada aspek yuridis. Ada 3 yang terdapat dalam aspek yuridis. Yang pertama ini badan hukum, di mana Fossil Schoolen merupakan perusahaan yang berbadan hukum perseorangan dengan produk unik tentunya, kekinian, mudah dirawat, serta harganya juga terjangkau. Jadi tanaman hias sebenarnya bukan suatu tanaman yang sulit untuk dirawat dan kita miliki. Sangat mudah untuk dirawat, tidak memerlukan banyak ruangan dan tidak memerlukan banyak perlakuan. Kegiatan usahanya ini berjalan pada subsistem agribisnis baik dari hulu maupun sampai ke hilir. Di sini ada aspek teknis. Ada 2 aspek teknis yaitu lokasi usaha dan proses produksi. Perusahaan Fossil Schoolen terletak di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Kota Medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara dengan luas hampir 2.651 km yang membuat Kota Medan menjadi ibu kota terbesar atau kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Dengan potensi metropolitannya ini, maka konsep Fossil Schoolen yakni Forest in House bisa masuk, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Medan. Selanjutnya itu proses produksi, hampir sama dengan proses produksi beberapa subsistem agribisnis lainnya, yaitu dimulai dari persiapan media tanam, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian organisasi pengganggu tanaman, panen dan pasca panen. Selanjutnya itu kita masuk pada aspek pengolahan. Usaha Fossil Schoolen ini memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja yang menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi dari setiap bagian yang ada di perusahaan seperti direktur, bagian produksi, keuangan, dan pemasaran. Tentu saja bukan hanya sekedar 4 item tadi yang bekerja sama di Fossil Schoolen, tapi kita juga ada teman-teman yang membantu di kebun, teman-teman yang ada dibantu di galeri juga. Selanjutnya itu aspek sosial dan lingkungan. Bahwasannya Fossil Schoolen bukan hanya sekedar perusahaan yang hanya sekedar mementingkan uang dan keuntungan, tetapi juga tentang aspek sosial dan lingkungan yang fisik maupun non fisik, yang menyediakan permintaan masyarakat akan tanaman hias itu sendiri, memberikan keterbukaan atau memberikan peluang kepada restoran, kafe, apartemen untuk bisa menjadikan tempat Fossil Schoolen ini menjadi wadah mereka untuk sharing, misalnya untuk memilih tanaman, sehingga mereka bisa meletakkan tanaman tersebut di sudut-sudut ruangan mereka. Non fisiknya itu masyarakat, komunitas maupun para pecinta tanaman hias bisa berkolaborasi, tentunya bisa menjadikan Fossil Schoolen sebagai rumah mereka, sebagai wadah mereka, sebagai tempat mereka berbagi atau sharing ilmu, pengalaman, tips dan trik dan lainnya. Dan selanjutnya itu aspek yang menurut saya cukup fatal dan memang fatal bagi saya, itu aspek finansial, karena pada dasarnya perusahaan atau usaha juga harus dibarengi dengan value lebih atau sesuatu hal yang bisa memberikan lebih lah kepada kita gitu. Selanjutnya itu penerimaan penjualan. Harga satuan tanaman hias itu sendiri berkisar 50.000 dengan pendapatan per tahunnya 114.591.000 dengan biaya investasi
yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan pada awal berdirinya Fosus Sekulen itu sendiri, di nominal angka 46.397 juta. Dengan modal kerja yang dikeluarkan, yaitu modal kerja itu sendiri 10.790 dan biaya penyusutan barang 4.660.070. Dengan sumber dana, jadi total keseluruhan yang dikeluarkan pada awal pembukanya Fosus Sekulen ini yakni 46.397 dengan biaya pribadi atau biaya sendiri yakni 21.397 dan sisanya yakni biaya pinjaman bank sebesar 25 juta dengan bunga 12%. Nah, analisis finansial berikutnya yaitu BEP dalam rupiah. Di sini BEP dalam rupiah berkisar 30.901, BEP dalam unitnya 3.708 unit dan periode pengembalian yakni 1 tahun. Nah, di sini kita ada melihat mengenai arus kas. Jadi teman-teman mungkin bisa men-stop video ini untuk melihat bagaimana arus kas masuk, cash flow, dan arus kas keluar atau cash outflow. Jadi sini saya hanya menampilkan gambar. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana model pinjaman, penjualan, penyusutan, sampai kas awal, kas akhir dan lain sebagainya. Selanjutnya itu analisis BORC, IRR, dan NPV. Nah, pertama yang kita akan bahas yaitu net present value atau NPV yang digunakan untuk mengukur selisih antara present value benefit dengan present. Nah, di sini NPV-nya berdasarkan perhitungan proyek atau usaha yang diusahakan mampu menghasilkan nilai kini bersih selama 5 tahun pada tingkat DV 10% berkisar 600.007.959 sehingga usaha ini bisa dikatakan layak. Nah, selanjutnya yang kedua net BORC atau net benefit cost ratio merupakan manfaat bersih tambahan yang diterima proyek dari setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan. Di sini net BORC-nya yakni 13,9%, lebih besar dari 10%, yang artinya tanam Fosus Sekulen atau perusahaan Fosus Sekulen bisa dikatakan atau layak untuk diteruskan. Nah, selanjutnya yaitu IRR atau internal rate of return adalah nilai tingkat bunga yang membuat NPV dari suatu proyek sama dengan 0. Nah, di sini IRR proyek A yang diusahakan return berkisar 211%. 211% lebih besar dari 10%, sehingga berdasarkan angka tersebut IRR Fosus Sekulen layak untuk diusahakan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas likan videonya. Mungkin cukup sekian bisnis plan yang bisa saya kembangkan, yang bisa saya utarakan. Mungkin teman-teman yang ingin bisnis plan atau contoh bisnis plan mungkin bisa DM saya di akun media sosial saya, langsung saja di follow, di DM, dan bisa juga langsung komentar.